Semuanya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di UMSU, khususnya Pak Rektor dan para pimpinan. Pada pagi ini saya diberikan amanat untuk menyampaikan konsep, prinsip dan syarat KID. Sebetulnya tadi malam sudah disampaikan, sehari kemarin sudah banyak di situ, jadi saya mungkin bisa lebih cepat ya. Ikan cepat, ikan gabus kan, semakin cepat semakin bagus kan itu. Tapi supaya pagi ini gembira, saya punya game ya, game namanya game kalender ya, supaya bisa ini ada Gus Pur, saya kira Gus Pur ini pakar untuk game-game itu. Dia bawa istrinya, jadi senyumnya beda. Jadi mohon volunteer ya, salah satu saya mohon berdiri ya sebentar supaya tidak tegang. Jadi kemarin itu kan ya kita di Melayu ini ya, ada Prof. Tono, saya juga saya pernah di Malaysia dengan Prof. Tono. Ada istilah yang seringkali salah paham. Kemarin kan dijemput ya. Dijemput itu kalau bahasa kita itu diundang. Tapi suatu kali saya ditanya oleh profesor perempuan lagi, Prof dari mana? Dari Jogja. Kemudian ditanya, Prof bawa kelamin? Saya bingung ya, banyak perempuan bagaimana bawa kelamin gitu kan. Lalu dia juga, maksud saya family. Oh tidak. Waktu itu saya dengan mau jawab, ya saya bawa kelamin tapi itu salah paham. Maka ini penting ya, memahami konsep itu penting menurut saya supaya tidak salah paham. Jadi gara-gara kelamin itu, ternyata memang ini. Yang kedua tadi, saya diberitahu Prof nanti setelah sholat maghrib kami jemput untuk makan malam. Setelah sholat maghrib saya tunggu sampai jam 8 nggak ada yang jemput. Ternyata paham saya itu jemput itu diundang, jadi datang sendiri, pikiran kita kan diampiri. Nah itu ini salah paham ya, salah paham banyak hal. Nah menurut saya ini memang tugas kita bersama menjelaskan konsep KID itu memang tidak mudah. Kenapa? Karena ini agak filosofis. Kemudian ada kaitannya kemarin itu, kekuatan fikih itu terlalu kuat. Itu sehingga itu agak berat. Maka saya nanti ringan-ringan aja lah, ada kemarin sudah berat-berat, mungkin nanti ada Gus Dur, yang berat-berat itu saya berikan Gus Dur, ada Prof. Mansur, saya kira saya ringan-ringan aja. Tadi ada yang mau jadi volunteer? Mana? PDMBJ? Ya, saya minta tolong mana? Kalau saya Ustadz Firdaus kan sudah kenal, nanti dikira KKM. Ya nggak kenal saya. Siapa? Dia. Tolong antum tulis tanggal kelahiran seseorang yang Anda sukai. Tulis, ya nanti silakan kepada Ketua MDC. Diri Pak, silakan. Supaya cepat waktunya, supaya tulis tanggal. Dilipat ya supaya rahasia. Ya, diajak buku nanti. Buku dari Gus Pur. Silakan kepada Ustadz Hamid. Dilipat ya. Nah, sekarang Bapak naik ke sini. Naik ke depan. Baik ya. Jawaban Bapak hanya ada dan tidak. Ya.
Nggak ada. Sulap. Ya. Bismillah ya, ini irfani. Kalau kemarin kan bayan Qurani, irfani. Ya, saya lupa Pak. Ya. Yang Bapak tulis tadi 13 ya. Coba dibuka paham. 13 ya. Mana? Karena oh di belakang ini. Ya betul, 13. Ya, alhamdulillah. Itu yang menuju. Nujum. Nanti hadiahnya bisa saya sampaikan langsung ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu banyak sekali sebetulnya di dunia falak itu ya. Tapi kita kadang-kadang tidak belajar seakan-akan itu sulap, padahal itu palsu ya. Itu. Saya mulai saya Mas minta tolong. Udah, ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan dari Ustaz Hamid sampai yang terakhir saya Zulfikar. Sepengetahuan saya, ketika kita berbicara tentang kalender Islam itu, ketika kita mengaitkan dengan Al-Quran dan hadis itu, ada beberapa hal yang menurut saya ini menjadi poin penting. Yang kemarin sudah disinggung juga bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian yang kedua adalah konsep hilal. Kemarin Prof. Tono sudah menjelaskan bagaimana konsep hilal. Ya, hilal yang di bawah ufuk itu sebetulnya juga hilal juga. Nah ini yang saya kira juga pikiran-pikiran yang perlu kita pahami bersama. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi atau istimak. Jangan salah nyebut ya, istimak ya. Lalu yang keempat adalah hisab ru'yah. Lalu yang kelima umur bulan 29 atau 30 hari. Dan yang keenam batas geografis. Dari 6 poin itu sepanjang yang saya amati, ketiga poin itu sumbernya Al-Quran, yang 3 itu hadis. Dan ini menjadi penting dan ini perlu kita rumuskan. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan kalender Islam itu? Kemarin Ustaz Bowo sudah sedikit menyinggung tentang konsep kalender. Tetapi selama ini apa sebetulnya kalender Islam itu? Mahwa takwid al-Islami. Itu menurut saya perlu kita rumuskan. Tidak kita berdebat itu tidak ke sana kemari. Yang ini pakai visi di atas hilal, ini juga tidak akan ketemu. Tapi konsep itu harus kita rumuskan bersama. Saya mencoba membuka beberapa literatur, barangkali nanti bisa ditambah ya. Misalnya di ensiklopedia Islam itu dirumuskan bahwa kalender hijrah adalah kalender yang terdiri 12 bulan. Setiap bulan berlangsung sejak penampakan. Nah ini penampakan kata. Penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya. Jadi ini bahasanya penampakan. Mungkin bahasa yang populer itu visibilitas hilal, tapi ini konsep yang berkembang begitu. Kemudian ada Pak Mujiarto, ya, dia merumuskan sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan koreksi karena betul-betul mengandalkan fenomena fase bulan. Ini yang kemudian mungkin dikenal dengan iluminasi. Yang kemarin mungkin Prof. Tono juga menyinggung tidak perlu ada ketinggian dan dia lebih mengenakan pada iluminasinya itu. Konsep hilalnya adalah iluminasi. Kemudian Pak Basit Wahid ini adalah tokoh kita ya dari Muhammadiyah. Beliau merumuskan bahwa kalender hijrah adalah kalender yang didasarkan
pada sistem Komariah. Nah ini juga penting, sistem Komariah karena itu ada dua, ada sistem Syamsiah, ada sistem Komariah. 1 tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, sedangkan perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase bulan atau manajimnya. Ini konsep dari Pak Basit Wahid. Kemudian Muhammad Basit Al-Qoi itu merumuskan bahwa kalender Hijrah adalah kalender Komariah yang mulai digunakan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab dengan mendasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini konsepnya hanya mengarah pada awal kalender hijrah, tapi konsep kriteria tidak ada. Ya, ini mungkin lebih pada urfi. Kemudian Ilyas kemarin juga sudah disinggung oleh Ustaz Taufik ya. Beliau merumuskan kalender hijrah adalah kalender yang berdasar atas perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara. Dan ini bahasa yang mudah adalah menggunakan kriteria visibilitas hilal di sebuah negara. Beliau memang merumuskan ini karena beliau melakukan observasi kurang lebih 20 tahun ya di USR, dan alhamdulillah saya sempat berkunjung di tempat ini. Jadi beliau rutin melakukan observasi dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah selama 20 tahun. Kemudian teori yang beliau kumpulkan itu dijadikan sebagai konsep visibilitas hilal. Itu teori yang dikembangkan oleh beliau. Kemudian Zaki Al-Mustafa, ini Saudi Arabia. Kalender hijrah adalah kalender yang berdasar pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Awal bulan dimulai setelah terjadi istimewa matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan bulan atau monsat atau sajat. Jadi ini rumusnya sama dengan wujud hilal kita. Cuma bedanya markasnya Mekah, kalau kita Yogyakarta. Jadi ini konsep wilayah hilal kalau di Saudi, kalau kita wujud hilal. Dan wilayah hilal itu juga mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir ini, ya. Nah, menurut pengamatan saya, karena tidak ada rumusan yang jelas di dalam konsep kalender di lingkungan kita itu, maka terjadi hal-hal yang seringkali antara yang tertulis di dalam kalender dengan kenyataan di lapangan itu beda. Ini saya temukan tahun 1440 ya. Itu Brunei umur bulannya itu ada yang 28. Itu tentu tidak memenuhi standar tadi yang disampaikan dalam hadis itu, bahwa usia bulan Komariah itu adalah minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Itu yang harus kita pegang. Minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Kalau ada umur bulan usianya kurang dari 29, itu berarti tidak sesuai dengan hadis. Atau lebih dari 30, itu prinsip dasarnya saya kira di situ. Maka di sini bisa dilihat. Saya tidak tahu kok tidak jalan. Ini sudah, nah ini teknologi ya. Jadi di sini saya tampilkan tabel, ya saya ambil contoh ya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Ternyata ini sesama anggota Mabim saja bisa bermasalah. Tapi itu enggak apa ya? Ya. Oh, hack wah. Hack dia hack. Kalau ada Elias nggak mau ya. Jadi ini contoh konkret Bapak Ibu sekalian. Kalau kita secara kasar itu kan bulan Hijrah itu kan Muharram sampai Dzulhijjah itu di dalam kalender kemarin sudah dicontohkan oleh Ustaz Rahmati. Jadi kalau urfi itu kan gampang ya,
29, 30, 29, 30 begitu terus, begitu kan 30, 29. Tapi kalau menggunakan wujud hilal itu kan tidak harus begitu, bisa juga 30, 30, 29, 29 sesuai dengan hitungan real di lapangan seperti itu. Nah ini contoh ya yang terjadi bulan, kenapa usia Syawal itu 28. Ceritanya itu begini, pada tahun itu dari Sa'ban itu beda, Ramadan beda, Syawal beda. Tapi ketika masuk bulan Dzulqa'dah, Brunei itu ikut mabit. Jadi maksudnya begini, Brunei itu untuk 3 bulan ini kan rukyat. Tapi untuk bulan Muharram, selain Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu ikut mabit. Tapi untuk Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu harus ada rukyat. Maka akibatnya seperti ini. Dan ini tidak hanya di Brunei, di Indonesia juga ada teman kita begitu, cuma tidak dirasakan. Ya. Jadi kalender yang kemarin disinggung, kalender mapan itu sebelum berubah sebetulnya oleh ODE itu dinyatakan waktu itu disampaikan di makalahnya. Di dunia Islam itu ada 2 kalender yang mapan, yaitu Turki dan Malaysia. Lalu saya, Muhammadiyah apa tidak mapan? Muhammadiyah kan dari Muharram sampai Dzulhijjah itu jelas. Ternyata yang beliau pilih itu yang menggunakan hitungan rukyat. Kemudian saya sampaikan, ini Muhammadiyah kan pernah kita sampaikan. Oh, dan yang ketiga sebetulnya Singapura. Singapura itu juga mapan dalam konteks visibilitas hilal. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini juga kasus ya Muhammadiyah, Kemenang, Nahdlatul Ulama seperti ini. Kalau kita antara yang tertulis dengan kenyataan itu tidak ada masalah. Tapi yang di luar itu kan seringkali berubah karena harus ditentukan oleh rukyat. Nah, ini tahun kemarin mungkin Bapak Ibu tidak merasakan. Yang merasakan itu hanya perbedaan Syawal dan Dzulhijjah. Tapi sesungguhnya yang terjadi seperti ini. Safar berbeda, Jumadil Awal berbeda, Sya'ban berbeda, kemudian masuk Syawal itulah baru ramai. Jadi ini yang kemudian kita memang harus main data. Untuk dialog itu betul saya, kita harus main data. Dan ini pengalaman saya, bertahun-tahun saya kumpulkan, ternyata memang ada masalah. Orang tidak merasa bahwa ada di dalam kalendernya itu yang 28. Karena genap, kalau tidak begitu akhirnya jumlahnya bermasalah. Orang perhatiannya di Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Nah, itu dokumen tidak mudah juga saya mengumpulkan itu. Jadi kadang-kadang harus menggunakan tenaga lain untuk mendapatkan akses itu. Dan itu saya kumpulkan dan ternyata memang perlu. Ini contoh yang kemarin ditanyakan ya. Tahun ini sampai Rabiul Awal ini sudah ada 2. Safar kemarin beda, Rabiul Awal beda. Ini adalah potret dari teman-teman ya, di ITB hari Jumat 29 September. Ini bayarnya sama. Kalau ini versi Muhammadiyah adalah tanggal 15 Rabiul Awal. Tapi kalau versi NU ini 14. Maka seperti ini nggak bisa kita dialogkan. Maka saya senang sekali dengan kehadiran OIF. Saya sudah sering menyampaikan kepada Pak Arwin, tolong harus ada yang mewakafkan diri untuk observasi secara serius dari awal sampai akhir, dan itu dokumentasinya harus baik. Dan ini mohon maaf Pak Tono, saya tambahkan data ya di Malaysia itu yang kemarin disinggung Mabim kalau Malaysia itu punya data ada 20 tahun mereka observasi. Nah kalau kita Indonesia memang tidak punya data, tapi kalau Malaysia punya data itu. Nah itulah yang saya kira Muhammadiyah harus hadir dengan kehadiran OIF, kemudian UAD dan sekarang juga Makassar
itu bagus sekali. Di kawasan timur itu kan suasananya masih bagus sekali untuk melakukan observasi, tidak hanya untuk hilal, tetapi benda-benda langit yang lain saya kira bisa dilakukan. Kemarin Ustaz Habib juga menyampaikan ada istilah memang siapa mau menguasai angkasa maka dia akan menguasai dunia. Saat ini saya kira Muhammadiyah harus jihad ke situ. Nah, itu tadi gambaran takrif yang ada. Lalu hadirlah Jamaluddin Abdul Razib. Ya, Jamaluddin Abdul Razib yang sering kita dengar, dan ini pernah kita undang 2007 di Jakarta. Beliau merumuskan kalender Islam terpadu itu adalah kalender yang berdasarkan sistem Qamariyah dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, dan awal bulan berdasarkan visibilitas hilal. Ini pemahaman saya, boleh nanti kita diskusi. Ada Prof. Samsul, saya kira beliau tidak secara eksplisit menyebut berapa visibilitas hilal, tetapi ketika menguraikan konsep terpadu itu, beliau mengambil visibilitas hilal Turki, yaitu 58. Jadi tidak berdasarkan pengalaman observatif beliau, tetapi beliau mengambil hasil Turki 1978. Beda dengan Ilyas tadi. Kalau Ilyas, beliau melakukan observasi selama 20 tahun, lalu dia merumuskan visibilitas hilal itu yang sedikit beda di situ. Tetapi yang menarik memang beliau inilah yang mengenalkan satu hari satu tanggal. Tetapi ini juga mungkin saya mencoba merenung kenapa orang agak sulit ya menangkap ini. Saya punya kesan karena bayangannya itu satu hari satu tanggal itu jamnya sama. Itu yang agak sulit. Padahal tidak begitu. Contoh real misalnya Turki juga dengan Indonesia, ya jamnya tetap jam lokal kan. Tapi ini bayangan pemahaman saya, orang menganggap tidak mungkin satu hari satu tanggal satu jam. Nah ini mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Nah, jadi itu tadi Jamaluddin, dan mengenalkan ini, tapi perlu dipahami konsep Jamaluddin ini memang dinamis, dan beliau menurut pembacaan saya juga banyak dipengaruhi oleh konsep Ummul Qura Saudi, termasuk konsep garis batas tanggal itu yang dikenalkan oleh Muhammad Fadil, seorang tokoh yang diundang oleh Saudi Arabia, karena waktu itu kalender Ummul Qura itu kacau. Ada yang puasanya itu baru 28 hari dan lain sebagainya, kemudian mengundang ahli, dan disitulah Muhammad Fadil ini mencoba mengenalkan. Tentu saja tidak mudah karena ada hubungannya dengan para ulama di Saudi, apalagi konsep internasional deadline itu termasuk wacana yang berkembang. Nah, konsep-konsep yang ada di dunia, kalender yang ada itu kemudian dikaji dan kemudian dibawa ke Turki yang kemarin sudah disinggung oleh Ustaz Rahmadi. Saya kira yang kemudian ini menjadi fokus kajian kita. Ini saya dapatkan data dari Profesor Baharudin Zainal. Jadi beliau mengirimkan hasil voting di Turki waktu itu, hasilnya seperti ini, dan kemarin sudah disinggung oleh Ustaz Rahmat Wibowo seperti ini. Jadi ini data yang saya peroleh dari Profesor Baharudin Zainal seperti ini. Nah, kemudian dari hasil pilihan tadi itu bahwa Turki memilih kalender Hijriah tunggal, ya. Konsepnya bagaimana? Ini lagi-lagi saya mencoba memahami dari keputusan yang ada itu, mungkin nanti bisa dikoreksi. Kalender Islam Global nomor 1 adalah kalender yang menggunakan sistem lunar dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, dan awal bulan dimulai jika telah terjadi konjungsi dan visibilitas hilal di belahan dunia manapun.
Sebetulnya secara teori ini bukan baru ya. Cuma yang baru adalah satu hari satu tanggalnya itu. Kalau visibilitas di label itu perluasan menurut saya. Selama ini wujud hilal kan juga begitu. Wujud hilal itu di mana di wilayah Indonesia NKRI itu ada yang wujud, maka itu sudah dianggap tanggal 1. Tetapi wilayahnya adalah NKRI. Imkan ru'yat di Indonesia juga begitu. Di mana ada imkan ru'yat di salah satu wilayah, maka besoknya adalah tanggal 1. Nah sekarang diperluas, tidak hanya lokal, tapi global yang kemudian diserang nakulul imkan ya itu tadi. Tapi secara prinsip menurut saya ya kurang lebih sama, hanya diperluas maknanya dengan pengertian kemarin itu ittihadul maqali itu. Saya kira ini sudah yang menarik ini menurut saya. Jadi kita berhadapan dengan orang lain yang anti tanda petik anti hisab itu memang ya kalau kita sebut menerima hisab itu kayaknya agak berat. Apa tidak mungkin kita mengistilahkan menerima imkan ru'yat dalam arti imkan ru'yat yang sesungguhnya? Selama ini imkan ru'yat itu difahami ru'yat. Padahal imkan ru'yat itu kalau dalam sejarah hisab Indonesia itu adalah hisab. Maka saya lebih bagaimana kita menjadikan imkan ru'yat itu sebagai penentu, bukan pembantu. Nah di Indonesia ini imkan ru'yat itu menjadi pembantu ru'yat. Tapi kalau Malaysia dan Singapura itu sebagai penentu, jadilah kaliber. Nah inilah mungkin diskusi ke depan. Saya kira ya monggo lah nanti dipilih supaya tidak karena kita ingin menggunakan ini tentu tidak sendirian. Kemarin juga banyak ditanyakan bagaimana strategi. Nah, salah satunya saya kira penggunaan istilah ini menjadi penting supaya tidak terjadi ketegangan ya. Nah ada istilah menunda dan memaksa. Menurut saya ini menarik ya, menunda. Artinya kalau ada daerah yang sudah masuk jangan sampai ditunda. Tapi sekaligus harus diperhatikan wilayah lain itu bagaimana. Maka di situ ada istilahnya jangan sampai belum terjadi konstruksi. Maka ini menarik. Jadi artinya kalau kita hubungkan dengan konsep bahwa 1 bulan itu 29 atau 30, maka kalau sudah terjadi istimewa itu minimal ini juga harus kita hitung bersama lagi. Tidak ada yang usianya di bawah 29. Dan ini konsep yang menarik, tidak boleh menunda dan tidak boleh memaksa yang belum masuk. Artinya belum masuk itu usia umur bulannya belum 29. Kalau sudah 29, seperti yang disampaikan Pak Tono kemarin luar biasa. Ini yang perlu kita jelaskan, saya kira begitu. Bapak Ibu sekalian, saya kira prinsip dasarnya seperti itu. Tetapi ini mungkin tambahan, ya. Saya mencoba begini. Ya, ini kemana? Jadi kita sekarang ini kan berhadapan dengan 2 konsep. Mau tidak mau kita juga perlu perhatian. Dan sebetulnya kriteria itu bisa dipilih mana saja. Yang penting itu prinsip dan syarat itu kita pegang. Masalah kriteria kan pilihan. Maka kami mencoba ini 10 tahun ya tentu belum menjamin. Saya bandingkan kalau konsep imkan ru'yat dalam konteks MABIM yang kemarin Pak Tono sudah menyampaikan lagi-lagi, saya bandingkan rekomendasi Jakarta dengan Turki itu hasilnya seperti ini. Selama 10 tahun, selama 120 bulan itu ada 66 kali lebih awal dalam menentukan awal bulan Ramadan. Artinya Turki itu lebih dulu. Kalau lebih dulu kan berarti tidak menunda. Sedangkan rekomendasi Jakarta itu 54 kali, berarti lebih banyak Turki. Jadi kalau dalam perbandingan ini, menurut saya Turki lebih memenuhi prinsip tadi. Jadi kita membandingkan konsepnya, kemudian kriteria kita masukkan, kita hitung, maka ketemu seperti ini. Ini detailnya seperti ini. Nah,
yang memungkinkan, ya ini juga bisa nanti menghitung 100 tahun itu barangkali ini juga perlu dicoba juga. Kalau kriteria 3, 6, 4 itu kita masukkan dalam kriteria, ternyata menarik, ya konsepnya tetap, tapi kriterianya itu kita ganti bukan 5, 8, tapi kita ganti 3, 6, 4 di mana saja, maka hasilnya seperti ini. Ini tolong nanti dikoreksi. Dan selama 10 tahun itu ada 10 kali lebih awal dibandingkan kriteria 5. Jadi yang bersamaan itu 110 bulan itu sama antara Turki 58 dengan 364. Maka kalau menggunakan, ya ini masih kasar ya, artinya 364 itu masih memungkinkan. Menurut saya Turki itu kriteria masih terbuka dan itu sesuai dengan rekomendasi atau keputusan Turki itu di poin 4B itu dinyatakan bahwa masih terbuka untuk diperbaiki, ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi kita juga kalau konsep saya yakin sampai hari ini konsep Turki itu pilihan yang terbaik. Tetapi kriteria tentu masih terbuka untuk kita diskusikan dan tentu saja dengan data. Nah ini yang tadi saya lebih awal itu kan ini. Nah, itu Bapak Ibu. Nah saya mencoba ya sedikit memberi informasi yang kemarin juga ditanyakan, bagaimana nasib kita ini kalau mau berubah dari wujud tunggal ke kader Islam global. Kesannya kan kita sendirian. Kemarin sudah dijawab tidak. Dan ini Ketua Majelis Taklim sudah mengatakan inilah jihad kita di abad kedua ini, bahwa kita sebetulnya tidak sendirian. Dan di makalah saya sudah saya jelaskan, ya tentu ada yang pro, ada yang tidak, tetapi sebetulnya kita tidak sendirian. Yang menarik ini di Indonesia, saya ambil Al-Asin. Denny Jena ini termasuk pendukung kalender Islam global. Nah, barangkali suatu saat kita bisa berdiskusi. Dan jadi di Indonesia tokoh Denny Jena yang pendiri LSI itu termasuk pendukung bagaimana kita menggunakan kalender Islam global. Nah, paling tidak begitu. Jadi kita tidak sendirian. Tetapi yang menarik, Singapura itu setelah saya wawancara dengan beberapa tokoh di sana, agak berat menerima kalender Islam. Padahal dia selama ini kan bisa imkan rupiah, tapi dalam konteks KIG ini agak berat. Sementara Brunei yang rupiah itu cenderung untuk menerima. Kalau Malaysia terbuka, saya sudah beberapa kali berdiskusi dan itu perkembangannya. Jadi intinya kita tidak sendirian, sudah ya pelan-pelan insya Allah akan diterima. Tentu kalau menurut saya memang kita harus main data dan dengan cara-cara yang dasar. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.